lagi sehingga kita dapat belajar bersama di dalam kelas ini. Amin. Sebelum kita memulai belajar hari ini, seperti biasa, kita berdoa dulu sebelum belajar. Doa akan dipimpin oleh Bu Laila. Berdoa sebelum belajar. Di sana
kita tepuk semangat dulu ya. Kalau sudah semangat, buktikan. Ya, sudah siap? Satu kali tepuk semangat. Dua kali tepuk semangat. Tiga kali tepuk semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah semangat semua, sudah bertepuk tangan semua. Baik, itu adalah bukti bahwa kalian siap untuk belajar hari ini. Kalau kalian sudah siap untuk belajar hari ini, baik, sekarang disiapkan alat tulisnya. Selanjutnya kemarin kalian sudah diminta untuk membawa setiap kelompok peralatan yang akan digunakan untuk hari ini. Apakah sudah dibawa? Sudah. Silakan dikeluarkan, disiapkan alatnya. Peralatan yang akan digunakan untuk ada mangkok, ada parutan, dan lain sebagainya. Sudah dikeluarkan semua? Sudah disiapkan semua? Oke, sudah. Baik anak-anak, kalau kemarin kita belajar tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh benda padat, benda cair, dan satunya benda. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang perubahan yang terjadi pada benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, hari ini kita akan mempelajari perubahan yang terjadi. Nah, untuk tujuan yang akan kita lakukan pada belajar hari ini adalah yang pertama, kita akan mengidentifikasi 4 benda padat yang dipanaskan akan mencair. Jadi, kalian nanti akan mengetahui 4 benda padat yang dapat mencair. Selanjutnya, tujuan belajar yang kedua adalah kita akan melaksanakan demonstrasi mencairkan coklat. Jadi kalian nanti akan membuktikan 100% atau semua coklat yang awalnya coklat itu adalah benda padat dapat mencair semua secara sempurna. Mencairkan coklat 100%. Semuanya nih. Selanjutnya tujuan yang ketiga adalah dengan melalui demonstrasi mencairkan coklat nanti yang akan kita lakukan, kita dapat menyusun laporan praktikum sederhana
pada hari itu diagendakan untuk vaksinasi Bapak Ibu guru. Nah, akhirnya Bapak Ibu guru semua berangkat ke puskesmas melakukan vaksinasi. Nah, di situ Bu Laila berpikir, wah, kalau habis vaksinasi itu imun tubuh harus dijaga. Imun tubuh harus tetap tidak boleh drop. Nah, salah satu menjaga imun tubuh adalah dengan meningkatkan kebahagiaan. Nah, Bu Laila terus mencari apa ya? Saya bahagia dengan apa ya? Wah, saya akan makan makanan kesukaan saya. Bu Laila seperti itu. Akhirnya, Bu Laila setelah melaksanakan vaksin di puskesmas, Bu Laila sebelum menuju ke sekolah lagi, Bu Laila mampir ke toko untuk membeli makanan kesukaan Bu Laila. Apa itu? Coklat. Bu Laila beli coklat. Selanjutnya Bu Laila letakkan di gantungan sepeda. Selanjutnya Bu Laila menuju ke sekolah kembali. Nah, di sekolahan ketika coklatnya berada di gantungan sepeda, saat pulang sekolah di siang hari, saat tiba di rumah, Bu Laila sudah bersiap-siap. Wah, habis ini makan coklat. Sewenang kan Bu Laila kepingin menanti-nanti waktu untuk makan coklat. Nah, ketika di rumah Bu Laila buka coklatnya. Loh, lah kok gini jadinya? Kok bentuknya sudah mencair, tidak berbentuk lagi seperti semula. Nah, kok bisa ya coklat yang Bu Laila beli awalnya kok jadi berubah saat mau dimakan? Nah, kira-kira kenapa ya kok bisa berubah? Pertanyaan itu, bagaimana coklat dapat berubah bentuk? Kok bisa berubah? Kenapa ya? Karena kena sinar matahari yang panas. Apa salah? Tadi apa ya? Iya. Karena terkena sinar matahari. Baik, kita buktikan sekarang ya. Betul apa tidak ya teman-teman tadi? Kita simak video berikut. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda merupakan perubahan bentuk pada benda yang terjadi karena peristiwa penyerapan atau pelepasan kalor. Perhatikan bagian perubahan wujud benda berikut ini. Berdasarkan bagian tersebut, kita dapat mengetahui perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair. Sedangkan perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Dari bagian tersebut, kita juga dapat mengetahui bahwa mencair, menguap, dan menyublim merupakan perubahan wujud benda yang membutuhkan kalor atau menyerap kalor. Sedangkan membeku, mengembun, dan mengkristal merupakan perubahan wujud benda yang terjadi karena benda melepaskan kalor.
Mencair merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contoh peristiwa mencair antara lain es batu yang dibiarkan di ruang terbuka, lilin yang dipanaskan, memanaskan mentega, membeku merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contoh peristiwa membeku antara lain air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer, pembuatan agar-agar, menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contoh peristiwa menguap antara lain air yang dipanaskan hingga mendidih akan menghasilkan uap air. Menjemur pakaian basah, pakaian menjadi kering karena air pada pakaian menguap menjadi uap air. Mengembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun antara lain terbentuknya embun di pagi hari, adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es, menyublim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim antara lain kapur barus yang diletakkan di lemari. Kapur barus lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh peristiwa mengkristal antara lain pembuatan es krim. Es krim merupakan es yang dibuat dari gas karbon dioksida. Proses terbentuknya salju. Demikian tadi materi tentang perubahan wujud benda. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi perubahan wujud benda. Baik, nah setelah kita menyimak video yang baru saja diputar, ada beberapa pertanyaan. Mengapa benda dapat berubah wujud? Tadi karena apabila ada yang menyerap kalor dan ada yang melepaskan kalor. Betul, Vika. Baik, pertanyaan yang kedua, apa saja perubahan wujud benda yang dapat terjadi? Yang ada 6 tadi loh. Mencair, terakhir ada 6 perubahan wujud. Baik, selanjutnya Bu Laila memiliki sebuah gambar poster. Di situ ada gambar yang pertama, benda-benda yang jika dipanaskan akan mencair. Yang pertama adalah Bu Laila memiliki sebuah apa ini ya? Es batu.
di ruangan terbuka, maka es batu akan menjadi air. Jadi nanti akan berubah menjadi air. Berikutnya, Bu Laila memiliki benda yang kedua, yaitu lilin. Nah, dengan catatan lilin dapat mencair jika dipanaskan. Jika dinyalakan ini ya, dinyalakan apinya. Nah, kalau dibiarkan seperti ini, apakah bisa mencair? Berarti lilin dapat mencair saat dipanaskan. Selanjutnya, benda yang ketiga adalah mentega. Mentega juga demikian. Mulailah memiliki mentega. Dia bentuknya padat. Dia dapat mencair ketika dipanaskan. Ketika di atas teflon diberi mentega, mentega akan berubah wujud menjadi cair. Benda yang keempat adalah besi atau logam. Bu Laila memiliki sendok. Dia terbuat dari logam. Cara membentuk sendok ini adalah dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi, sangat panas. Betul. Ketika sangat panas, logam ini akan mudah untuk dibentuk atau lumer, ya. Seperti itu selanjutnya dibentuk menjadi sendok. Yang kelima yaitu agar-agar. Agar-agar ini ketika menjadi sebuah serbuk, dia akan berbentuk padat, ya. Setelah dicampur dalam air dan dipanaskan, dia menyatu dengan air sehingga dia mencair bersama air. Selanjutnya benda yang keenam adalah coklat. Nah, di sini Bu Laila memiliki coklat. Coklat ini berbentuk apa ya? Berbentuk apa ya? Coklat ini adalah berbentuk padat. Dia bisa mencair ketika dipanaskan. Kita akan membuktikannya berikut saat ini. Oke. Selanjutnya, kalian akan menyimak video mencairkan coklat. Jadi disimak baik-baik. Nanti caranya seperti apa?
pelajaran dan sebagainya. Selanjutnya ada capaian pembelajaran dan masalah dasar, dan ada judul kegiatan. Nah, kalian memerlukan judulnya kan ya untuk laporan nanti. Ada tujuan kegiatan dan ada alat bahan. Selanjutnya lembar yang kedua, disimak lembar yang kedua adalah langkah-langkah mencairkan coklat yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan mencairkan coklat. Selanjutnya yang ketiga adalah membuat laporan praktikum sederhana menggunakan Canva. Ya, nanti jangan lupa diberi nama anggota kelompok, judulnya, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan kesimpulan. Oke, bisa dipahami? Ada yang perlu ditanyakan? Bu, bagaimana Bu air panasnya Bu? Tenang, Bu Laila yang menyiapkan. Bu Laila siapkan dulu air panasnya ya. Sambil menunggu air panas ya, Bu Laila bagikan coklatnya kepada setiap kelompok. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalian simak langkah pertama pada pembuatan mencairan coklat. Langkah pertama, siapkan wadah. Nah, disiapkan. Selanjutnya parut. Silakan diparut sambil menunggu air panas. Ya, lanjutkan. Sip. Adakah yang sudah selesai marutnya? Oke, Bu Laila tunggu. Silakan diselesaikan terlebih dahulu. Semua coklat silakan diparut. Sudah? Baik, dirapikan coklatnya yang jatuh-jatuh itu ya. Sama teman dan air panasnya siap. Sudah ada yang selesai memarut? Bagi yang sudah selesai, Bu Laila tuangkan air panasnya. Siap? Hati-hati tangannya. Perhatikan langkah-langkah di LKPJB. Ada yang sudah selesai? Perhatikan LKPJB. Sudah selesai? Kebanyakan mana? Oke, nek kebanyakan. Oh, Bu Laila ini tadi.
Yang masih lengket di sendok silahkan dicairkan, diambil lalu diaduk supaya ikut mencair semua. Pastikan 100% atau seluruhnya coklat berubah menjadi cair, nggak apa-apa, oke? Jangan sampai ada yang masih bergilir atau padat. Setelah cair semua coklatnya, silakan masukkan ke dalam cetakan. Nanti kita akan melihat. Bisa ya cair semuanya bisa? Bisa. Apakah ada yang coklat tidak bisa mencair? Setelah sudah mencair semua, silakan masukkan coklat ke dalam cetakan. Dicetak semuanya nggih di Silakan sampai selesai nggih, sampai habis coklatnya nanti. Dicetak seluruhnya ya. Siapa yang sudah habis? Yang di mangkok? Belum ya, lanjutkan di
Kalau sudah selesai mencetak, silakan disisihkan terlebih dahulu alat dan bahan dan cetakan yang berisi coklat. Kita tunggu coklatnya menjadi keras kembali. Sekarang yang sudah selesai mencetak, gunakan handphone yang kalian bawa, buka aplikasi Canva dan susun laporan sederhana. Susun laporan sederhana menggunakan aplikasi Canva. Iya. Sudah dibuka Canva-nya. Judulnya apa ya? Baik, kelompok 4 sudah siap mengerjakan LKPD Canva. Kelompok 3 juga sudah mengerjakan LKPD Canva. Kelompok 2 bagaimana? Sudah disisihkan terlebih dahulu. Oke? Disisihkan dulu, disisihkan.
Ada yang sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Bagaimana dengan kelompok 4?
Itu adalah hasilnya ada di atas nih. Yang keras sayang, yang keras sayang. Yang keras. Siapkan wadah untuk coklat. 2. Baru coklat letakkan di bawah. 3. Siapkan wadah air panas. 4. Tuang air panas pada wadah. 5. Letakkan wadah coklat di atas air. 6. Tunggu dan aduk-aduk coklat. 7. Aduk terus hingga mencair semua. Tapi perhatikan. Ya. Kesimpulannya nggih. Kesimpulan, coklat adalah benda padat yang ketika dipanaskan dapat menjadi cair. Jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2 telah mendapatkan hasil berupa coklat berawal dengan bentuk padat menjadi cair menjadi padat lagi. Kesimpulan dari kelompok 2 adalah coklat adalah benda padat yang ketika dipanaskan dapat menjadi cair. Baik, dari penampilan kelompok 2 adakah yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Baik, silakan duduk kelompok 2. Terima kasih. Mulailah cari selanjutnya. Nah, di sini ada kelompoknya Feby, berarti dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil. Itu adalah hasil desain dari kelompok 4 ya. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya paham. Selanjutnya Rafi. ya. Selanjutnya akan dibaca hasilnya. Mencairkan coklat. Oke. Yang keras sayang. Alat dan bahan adalah wadah air panas, roti coklat, sendok, coklat, air panas, siapkan wadah Selanjutnya itu apanya? Yang keras ayo. Yang keras Fatan. Kesimpulan coklat adalah benda padat batu menjadi cair. Coklat mempunyai fenomena cair. Ya, baik. Kelompok 4 mendapatkan hasil yaitu coklat dapat meleleh dengan sempurna karena kita melelehkan dengan air panas di atas mangkok. Setelah dicairkan lalu didiamkan dan menjadi padat lagi. Coklat adalah benda padat bisa menjadi cair. Kesimpulan dari kelompok 4 adalah coklat adalah benda padat lalu menjadi cair. Coklat mempunyai fenomena mencair. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok 4? Boten. Baik, silakan duduk kelompok 4.
Perlengkapan memakan 1 wadah air panas, 2 wadah coklat, 3 sendok, 4 coklat, 5 air panas, 6 alat tulis. Selanjutnya hasil dan kesimpulannya. Yang mana hasil? Oke, sudah. Baik. Hasil yang diperoleh dari diskusi kelompok 3 adalah yang pertama, enak dan lembut. Yang kedua, benda coklat bisa menjadi cair. Yang ketiga, tidak keras. Baik. Adakah yang ditanyakan atau berkomentar dari kelompok 3? Tidak. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah semua presentasi, apakah ada yang belum kalian pahami dari kegiatan mencairkan coklat yang telah kita lakukan? Adakah yang belum dipahami? Betul? Tidak. Baik. Selanjutnya, benda-benda di sekitar kita mengalami perubahan wujud karena menyerap atau melepas panas atau kalor, seperti yang tadi di video pembelajaran. Pada coklat yang mencair berarti coklatnya menyerap panas. Dari mana panas yang diperoleh coklat yang tadi kalian lakukan? Dari air panas. Sekarang manfaat coklat bagi kehidupan kita selain sebagai sumber makanan juga dapat digunakan sebagai menjaga kesehatan. Baik, sekarang kita tengok hasil dicetakan coklat kalian. Bagaimana wujud dari cetakannya? Apakah tetap mencair? Bagaimana hasilnya? Bisakah diambil dari cetakan? Ya, nanti cara mengambil dari cetakan nanti ditetapkan. Ya, betul.
Sini. Nama panjang. Selanjutnya kelasnya. Terus sekarang hari Senin tanggal 31 Oktober. Jangan lupa deh. Kerjakan sendiri-sendiri. Dikerjakan secara sungguh-sungguh, Gep. Yang serius. Jika ada yang sudah selesai, boleh bilang. Terima kasih.
Sudah selesai Riza? Baik. Alhamdulillah. Sudah selesai dikumpulkan semua nggih? Oh iya belum, ada yang belum satu deh ya. Kurang satu soal lagi. Nggih. Baik ya, sampun selesai. Terima kasih anak-anak, semuanya sudah dikumpulkan ke Bu Laila. Selanjutnya, setelah kita belajar hari ini, apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Wah, semuanya suka pada membuat coklat ya, menunjukkan tidak padat menjadi cair. Selanjutnya, apakah ada hal yang tidak kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Ya, baik. Bagaimana perasaan kalian saat belajar hari ini? Karena membuat nanti hasil coklatnya dinikmati bersama-sama. Oke, baik. Sebelum kita pulang, jangan lupa ya, kalian nanti di rumah belajar kembali dan membaca pelajaran yang akan kita laksanakan untuk besok. Baik, hati-hati sebelum pulang, saat di jalan juga hati-hati, jangan sampai tergesa-gesa. Silakan dimasukkan semua peralatan bukunya, alat tulisnya, dan peralatan praktikumnya. Silakan dikemas secara rapi. Sudah siap untuk pulang? Baik. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu, nggih. Berdoa setelah belajar dan hendak perjalanan pulang. Berdoa mulai. Baik, alhamdulillah anak-anak. Akhirnya ketika di jalan hati-hati ya, jangan tergesa-gesa supaya tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Mulailah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan dulu. Nah, yang sudah siap untuk pulang, mulailah tunjuk kelompok mana. Yang sudah siap untuk pulang adalah kelompok 1. Silakan pulang. Selanjutnya kelompok 4.
videonya sudah di stop.